Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1486. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di sisi lain, Yang Mulia, tidak, lawan dia. Para leluhur kegelapan itu berteriak secara serempak, tetapi mereka tetap saja tidak berhasil. Di bawah serangan penatua tertinggi kuno, mereka jatuh satu demi satu seperti kembang api yang bermekaran sangat menyedihkan. Boom, serangkaian raungan meledak antar langit dan bumi, dan jiwa-jiwa yang tersisa itu tersebar yang sangat tragis. Kalian hanya sekumpulan semut, bagaimana kalian bisa lolos dari seranganku? Kata penatua tertinggi kuno itu. Dia mencibir dan lalu berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan niat membunuh. Dan para leluhur kegelapan itu, satu demi satu meninggal di bawah serangannya. Ketika banyak para leluhur, sisa jiwa dari leluhur klan kegelapan itu meninggal, langit dan bumi di dunia ini berguncang dan aturan tertinggi muncul lalu berdenyut. Ahli Supreme, itu sungguh eksistensi yang menakutkan, belum lagi tak terkalahkan, tetapi juga eksistensi raksasa. Namun pada saat ini itu berjatuhan satu demi satu, rapuh dan rentan. Gelombang kekuatan tertinggi menyatu ke dalam dunia, dan lalu dengan suara ledakan, seluruh dunia iblis berguncang. Scene kemudian berpindah saat ini di dalam kehampaan luas dunia iblis yang ratusan juta mil jauhnya dari wilayah klan iblis abis. Tidak ada kehampaan di mana-mana, tidak ada kehampaan. Tidak ada kelahiran, tidak ada kehancuran, tidak ada keheningan. Di sini seperti keheningan yang mematikan. Dan di dalam kehampaan yang sunyi ini, terdapat jurang yang gelap. Dan di dalam jurang ini, sebenarnya terdapat pecahan ruang yang sangat gelap. Di antara pecahan ruang tersebut, sebenarnya terdapat keberadaan seperti kerajaan. Dan di negara kerajaan ini, ada banyak sekali sosok. Orang-orang sosok-sosok ini memiliki aura kuno di tubuh mereka. Dan mereka semua memandang ke tanah leluhur kegelapan iblis abis dengan ngeri. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di tanah leluhur klan kegelapan abis-abis? Mengapa terjadi fluktuasi yang begitu mengejutkan di sana? Aura itu sepertinya adalah kekuatan kegelapan. Mungkinkah leluhur iblis abis bersatu lagi dengan klan kegelapan untuk memasuki dunia iblis kita? Suara-suara mengejutkan keluar satu demi satu dengan ekspresi khawatir. Pergi dan beritahu Dewi secepatnya. Suara melesat, beberapa aura menakutkan langsung naik ke langit dan memasuki kedalaman jurang yang tak berujung tersebut. Scene kembali lagi kepada area terlarang kegelapan. Saat ini di area terlarang kegelapan berada Qin Chen tampak serius dan melihat sekeliling dengan ekspresi muram. Perkembangan berbagai hal telah melampaui ekspektasi Qin Chen. Tidak hanya Patriark Abis yang telah tiba, tetapi sekarang bahkan penatua tertinggi kuno dari klan iblis abis juga telah muncul. Qin Chen memandang senjata sumber jiwa iblis itu, di mana energi iblis gelap terus melonjak. Qin Chen jelas merasa bahwa dia telah meninggalkan beberapa bekas pada senjata sumber jiwa iblis itu. Tetapi jika Qin Chen ingin benar-benar menyempurnakannya, setidaknya Qin Chen masih perlu melakukan dan mengeluarkan banyak energi. Tetapi sekarang dengan kedatangan penatua tertinggi kuno yang menjaga senjata sumber jiwa iblis, tidak ada kesempatan bagi Qin Chen untuk bisa mengambil tindakan. Karena begitu dia membuat gerakan apapun, maka dirinya pasti akan menjadi sasaran dari penatua tertinggi kuno. Nah, Qin Chen, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak membiarkan aku keluar dan langsung menghancurkan penatua tertinggi kuno itu? Kata leluhur naga Hong Huang di dunia kacau. Leluhur naga Hong Huang berkata dengan penuh semangat. Dia sudah terlalu lama ditahan di sini dan dia sudah lama ingin keluar dan bertarung. Sekarang bukan waktunya, kata Qin Chen. Dia tampak serius, dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Sekarang bukan waktunya, lalu kapan waktunya? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata, tidak bisa berkata-kata hampir. Dia tidak tahu apa yang ditunggu-tunggu Qin Chen. Saat ini mata Qin Chen hanya tertuju kepada tahta Supreme. Qin Chen tidak percaya bahwa klan kegelapan hanya memiliki kartu truf sekecil itu. Benar saja, ketika tahta Supreme melihat kematian para leluhur kegelapan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga kembalinya atmosfer gelap ke dalam surgawi di benua Haiyu,
Pandangan tajam tiba-tiba melintas di kedalaman mata Tahta Supreme. Dia menggertakkan giginya dan segera sepotong batu giok hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu batu giok hitam ini muncul, aura yang membuat jantung berdebar-debar langsung memenuhi udara. Sepertinya sumber radiasi jahat telah muncul di dunia ini. Apa itu? Mata Patriark Abyss Gerhana Supreme dan Penatua tertinggi kuno semuanya terfokus kepada Tahta Supreme. Bentak. Di hadapan semua orang, Tahta Supreme tiba-tiba menghancurkan batu giok hitam tersebut menjadi beberapa bagian. Duar. Saya kemudian melihat semburan energi iblis naik ke langit. Setelah batu giok hitam itu pecah, aura menakutkan meledak dan langsung memasuki bawah tanah di tanah telarang kegelapan dalam sekejap. Dan saat berikutnya terjadilah ledakan. Seluruh area telarang gelap meledak dalam sekejap dan kuburan darah yang tak terhitung jumlahnya juga meledak. Dari tanah area telarang, aura yang membuat jantung berdebar-debar tiba muncul. Itu adalah... Saat berikutnya semua orang melihat keberadaan yang sangat menakutkan. Dan keberadaan itu benar-benar hitam. Dia keluar dari tanah. Suara hantu dan serigala melolong menyapu dengan cepat. Dan tekanan dari puncak Supreme dilepaskan secara instan. Dan dalam napas puncak Supreme ini, kekuatan yang menekan asal mula klan kegelapan tercurah. Ternyata itu adalah kekuatan keluarga kerajaan kegelapan. Tuan Po Jun. Itu Tuan Po Jun. Tuan Po Jun sebenarnya ada di benua Heiyu. Merasakan aura orang kuat dari klan kegelapan ini. Kekuatan yang membuat mereka hampir menyerah di tanah. Si Kongjian dan Lin Supreme juga segera mengubah ekspresi mereka. Dan leluhur Anlei juga yang lainnya serta yang lainnya juga tidak bisa berbicara dan hanya diam. Orang ini ternyata adalah seseorang dari keluarga kerajaan kegelapan, Tuan Po Jun. Begitu orang ini muncul, kekuatan keluarga kerajaan kegelapan melonjak ke langit dalam sekejap. Lalu dengan keras kekuatan Patriark Abyss dan Tahta Supreme pun langsung terguncang datang ke posisi Tuan Po Jun. Keluarga kerajaan kegelapan. Sebenarnya ada keluarga kerajaan kegelapan di penjara iblis tak terbatas ini. Kata Patriark Abyss, dia membuka matanya lebar-lebar dan menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Bukankah semua eksekutif puncak klan kegelapan sudah pergi? Di sisi lain si Kongjian Lin Supreme, mereka berdua dengan cepat mendatangi Qin Chen dengan cemas. Tuan Po Jun, gumam Qin Chen matanya dingin. Di saat orang ini muncul, darah raja kegelapan di tubuh Qin Chen terasa seperti mendidih. Mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Tuan, ini adalah Tuan Kaisar Po Jun. Orang ini tidak berasal dari garis keturunan yang sama dengan Tuan Kaisar Si Tian. Invasi alam semesta ini dipimpin oleh garis keturunan Tuan Kaisar Si Tian. Tapi mengapa Tuan Po Jun ada di sini? Kata si Kongjian dan Lin Supreme. Mereka berdua menatap dengan tak percaya. Di bawah aura kerajaan yang mengepul, seluruh tubuh mereka berdua menjadi lemah dan bahkan sulit untuk menopang tubuh mereka. Ini bukan dari garis keturunan yang sama. Pada saat ini bahkan Qin Chen menyipitkan matanya dan dia memiliki beberapa tebakan yang tidak jelas karena Tuan Po Jun ini berada pada garis keturunan yang tidak sama dengan Kaisar Si Tian. Perlu dicatat bahwa saat itu Kaisar Si Tian terjebak di makam leluhur pedang. Itu bukan hanya karena dia jatuh ke dalam perangkap umat manusia, tetapi juga karena dia dikhianati secara internal. Mungkinkah Tuan Po Jun ini adalah pelakunya? Gumam Qin Chen. Sementara di sisi lain, setelah melepaskan diri dari pengekangan Patriark Abyss, Tahta Supreme tiba-tiba jatuh dan muncul di sebelah Tuan Po Jun. Saya telah menemui Yang Mulia Kaisar. Kata Tahta Supreme, dia berkata dengan hormat, tampak sangat bersemangat. Yang Mulia, apa yang terjadi sekarang? Kata Tuan Po Jun dari keluarga kerajaan kegelapan itu, dia memandang tahta singgasana Supreme dengan mata dingin dan lalu melihat sekeliling dengan cahaya dingin yang bermekaran. Kemudian tahta singgasana Supreme menjelaskan dengan sangat hormat kepada Tuan Po Jun. Tuan, penghalang harta karun klan iblis telah kami buka. Benda di depan kita itu adalah senjata sumber jiwa iblis yang paling berharga dari klan iblis Abyss. Selama kita mengendalikan senjata sumber jiwa iblis ini, maka kita dapat mengendalikan seluruh klan iblis Abyss dan mengizinkan klan kegelapan kita sepenuhnya memasuki alam semesta ini. Kata tahta singgasana Supreme. Mendengar itu, Tuan Po Jun mengangkat kepalanya untuk melihat senjata sumber jiwa iblis dan lalu berkata dengan tenang, "Oh, apakah itu senjata sumber jiwa iblis?"
Mendengar itu, tahta Singgasana Supreme kembali melanjutkan penjelasannya. Tapi Tuan, kita juga dalam masalah. Kepala klan Iblis Abis Penatua tertinggi kuno telah tiba dan juga Patriark Abis telah tiba. Dan klan Iblis Abis juga menyembunyikan puncak tertinggi kuno dalam senjata sumber jiwa iblis ini yang mengakibatkan kita masih tidak dapat mengendalikan senjata sumber jiwa iblis. Jadi kita hanya bisa membiarkan Tuanku untuk mengambil tindakan, kata tahta Singgasana Supreme. Puncak Supreme. Oh, menarik, kata Tuan Pok Jun. Dia memandang Penatua tertinggi kuno dan lalu berkata, apakah itu dia? Setelah mengatakan ini, bibir Tuan Pok Jun menunjukkan sedikit sarkasme. Dia hanyalah seorang lelaki tua yang telah memasuki peti mati. Api kehidupan di dalam dirinya hampir padam. Dia tidak tahu bagaimana cara kembali dan memahaminya. Harusnya dia menghabiskan waktu bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Mengapa datang ke sini untuk mengakhiri hidupnya? Bertindak sembarangan. Mendengar itu, Penatua tertinggi kuno mendengus dingin. Orang yang sangat sombong. Namun matanya tetap kokoh seperti biasanya. Keluarga kerajaan kegelapan itu bukanlah orang-orang biasa. Itu memiliki status yang tertinggi di antara klan kegelapan. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan kegelapan memiliki garis keturunan yang sangat menakutkan dan tidak dapat dibunuh dengan mudah. Kemudian Tuan Pok Jun kembali mencibir. Apakah Anda sombong atau tidak? Itu bukan terserah Anda. Bagaimanapun, Yang Mulia, saya akan serahkan Penatua tertinggi kuno ini kepada saya. Sementara Anda harus mengurus sisanya. Pada saat itu Anda akan dapat mengendalikan seluruh dunia iblis ini dan akan menjadi pencapaian besar bagi Anda. Terima kasih Tuan Pok Jun, kata tahta Supreme. Dia sangat gembira dan hatinya mendidih. Karena jika Tuan Pok Jun ini mengatasi Penatua tertinggi kuno, maka dirinya bisa mengatasi yang lainnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tuan Pok Jun telah melayangkan sebuah pembunuh. Dengan keras aura gelap yang mengejutkan keluar dari tubuh Tuan Pok Jun dan kekuatan darah Raja Kegelapan meledak tak terkendali. Tuan Pok Jun melambaikan tangannya dan aura iblis abis yang memenuhi langit langsung tersapu oleh kekuatan darah Raja Kegelapannya. Bahkan langit dan bumi seakan bergetar seiring datangnya napas dirinya. Saat ini Qin Chen mengerti bahwa bukan dunia yang takut padanya, tetapi aturan gelap di dunia. Darah Raja Kegelapan ini sangatlah menakutkan. Itu lebih unggul dari kekuatan yang paling dikenal dan sangat sulit untuk dihancurkan. Jika tidak, nenek moyang Papilun Pedang Tong Tian tidak akan menghabiskan ratusan juta tahun, tetapi masih gagal untuk dapat membunuh Kaisar Si Tian. Dan hanya bisa menindas Kaisar Si Tian di pemakaman pedang. Dan Tuan Pok Jun ini, meskipun aura Tuan Pok Jun ini hanyalah setingkat Supreme tahap akhir, namun jelas Tuan Pok Jun ini tidak lebih lemah daripada puncak Supreme tahap akhir. Penatua tertinggi kuno, Anda harus dianggap sebagai salah satu eksistensi yang paling menentang surga di alam semesta ini. Anda harus mengetahui asal-usul dan kehebatan saya. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk menyerah kepada saya dan menjadi anjing saya. Di masa depan, saya akan memberimu kemuliaan, kata Tuan Pok Jun. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, ekspresinya sangat bangga. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena garis keturunanmu? Sampah dari klan kegelapan, beraninya kamu bertindak begitu sombong di depanku, kata Penatua tertinggi kuno. Dia mencibir, lalu mengulurkan tangannya dan meledak. Kekuatan langit dan bumi melonjak dan aturannya tidak ada sama sekali dan mereka bubar satu demi satu. Serangan ini dapat menghancurkan dunia. Oh, sepertinya kamu sangat keras kepala, kata Tuan Pok Jun. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak takut dengan pukulan ini dan lalu melayangkan sebuah tinju yang sama. Dengan keras dunia runtuh dan aura gelap yang mengerikan langsung tercurah seperti lautan luas, bahkan seperti tsunami. Boom! Di bawah pukulan ini langit dan bumi runtuh dan seluruh tanah telarang kegelapan akan meledak. Bahkan benua Hayu pun bergemuruh seperti gempa bumi yang besar melanda. Dengan keras Tuan Pok Jun terlempar keluar langsung terbang ribuan kaki. Dalam hal kultivasi, bagaimanapun juga Tuan Pok Jun tidak sebaik Penatua tertinggi kuno. Tubuhnya menabrak kehampaan dan kemudian berhenti. Tetapi begitu dia berhenti, tubuhnya meledak dengan raungan yang menakjubkan. Dan gelombang napas gelap keluar dari itu seolah-olah akan meledak. Tuan Pok Jun menus dingin dan aura gelap yang keluar langsung terhirup ke dalam tubuhnya. Dan dia kembali tenang tetapi wajahnya sedikit muram. Keluarga kerajaan kegelapan, apakah hanya itu saja?
kata penatua tertinggi kuno. Dia mencibir. Dia tahu klan kegelapan keluarga kerajaan itu kuat, tetapi dirinya juga bukanlah orang biasa. Namun kelompok dominan di antara ras teratas dari semua ras, klan iblis, merupakan dia penatua tertinggi klan iblis abis. Dan dari segi garis keturunan, penatua tertinggi kuno dirinya juga yang terbaik di alam semesta ini, dan dia tidak kalah dengan siapapun. Tuanku yang mulia Kaisar, tahta supreme dan yang lainnya menoleh dengan gugup, tetapi sebelum dia bisa datang, tiba-tiba ada sosok yang menghentikannya, dan itu adalah Patriark Abyss Gerhana Supreme. Patriark Abyss lalu mengambil tindakan dan memimpin penatua iblis kuno dan yang lainnya untuk langsung menghentikan tahta supreme. Hal ini tidak memberi mereka kesempatan untuk ikut campur di dalam pertarungan penatua tertinggi kuno dan Tuan Po Jun. Tidak jauh dari sana, Tuan Po Jun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Karena aku baru saja bangun tidur, kekuatanku belum pulih kembali ke puncaknya. Tidak ada yang bisa dibanggakan olehmu." Mendengar itu, penatua tertinggi kuno kembali mencibir. Tidak peduli apa alasanmu. Jika kamu dikalahkan, maka kamu dikalahkan. Beri aku kematianmu," kata penatua tertinggi kuno. Dan setelah dia mengatakan itu, boom, dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Tuan Po Jun. Dan aura klan iblis abisal yang lebih menakutkan dari sebelumnya naik ke langit, menuju ke arah Tuan Po Jun. Tuan Po Jun menus dingin dan lalu melangkah maju lagi. Boom. Dengan pukulan ini, dia sekali lagi terlempar jauh puluhan ribu kaki. Dia telah tidur terlalu lama dan kekuatannya belum pulih kembali ke puncaknya. Namun kali ini, meskipun dia terlempar, tubuh fisiknya tidak mengalami banyak luka. Aura gelap yang mengalir dari tubuh fisiknya menahan hampir semua serangan. Bunuh! Wajah Tuan Po Jun jelek dan dia menyerang lagi tanpa ragu-ragu. Jika bukan karena alasan tertentu, dia tidak akan terlempar begitu saja. Duar, boom! Duar, boom! Keduanya terus bertarung dan aura gelap yang menakutkan di tubuh Tuan Po Jun membumbung ke langit. Dan seluruh sosoknya tampak berubah menjadi naga hitam. Dia membumbung menembus 9 langit bertarung dengan penatua tertinggi kuno. Meskipun tingkat kultivasi Tuan Po Jun tidak sebaik penatua tertinggi kuno, tetapi dirinya tidak takut mencari kematian. Penatua tertinggi kuno sangat marah dan dia sekali lagi mengeluarkan tangannya dan menepuk Tuan Po Jun. Duar! Setiap kali pukulannya, Tuan Po Jun terlempar tanpa ketegangan. Namun dia akan kembali menyerang lagi, hampir tanpa luka di tubuhnya, seolah-olah dia adalah monster yang tak terkalahkan. Pertahanan fisik keluarga kerajaan kegelapan ini sangatlah menakutkan. Klan iblis abis sudah dapat dianggap sebagai eksistensi yang tak tertandingi di alam semesta ini. Namun dibandingkan dengan klan darah raja kegelapan, itu masihlah jauh dari cukup untuk bisa disebutkan. Ini adalah kelompok orang kuat yang selamat dari akhir alam semesta itu. Namun saat ini ditekan seperti ini membuat Tuan Po Jun sangat marah. Dan Tuan Po Jun akhirnya benar-benar menjadi marah. Dia telah meninggalkan sebagian dari kekuatannya untuk menekan keberadaan tertentu. Jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya. Namun saat ini Tuan Po Jun benar-benar tidak lagi dapat menanggungnya. Dan boom, dia meninju lagi dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Tidak, atau bahkan 100 kali lipat. Ini bisa disebut sangat menakutkan. Kali ini Tuan Po Jun benar-benar menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dan dengan satu pukulan, kekosongan itu seketika runtuh. Kekuatan yang begitu kuat bahkan membuat Dao Surgawi dari benua Hayu ketakutan oleh pukulan ini. Ini sangat kuat sehingga dapat menghancurkan langit dan bumi. Duar! Kali ini Tuan Po Jun tidak terpental mundur. Kekuatannya bertabrakan dengan kekuatan penatua tertinggi kuno. Kekuatan kegelapan darah raja kegelapan dan kekuatan iblis abis bertabrakan satu sama lain. Sebelum kemudian itu berimbang. Tetapi tiba-tiba sebuah kekuatan yang aneh keluar dari tubuh Tuan Po Jun. Begitu kekuatan ini muncul, Tuan Po Jun pun segera unggul dalam konfrontasi dan duar. Kali ini giliran penatua tertinggi kuno yang langsung terpental jauh ke belakang dan napasnya berfluktuasi. Apa? Kata Patriark Abyss. Dia dan yang lainnya yang melihatnya tampak terkejut dan marah. Dan penatua tertinggi kuno benar-benar dipentalkan seperti itu. Kekuatan umat manusia. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan umat manusia yang begitu kuat di tubuh Anda? Kata penatua tertinggi kuno. Dia berkata dengan marah. Baru saja dia sebenarnya bisa menekan Tuan Po Jun. Tetapi kekuatan manusia yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Tuan Po Jun, yang membuatnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan.
Kalian para iblis bisa berintegrasi ke dalam kekuatan klan kegelapanku. Kenapa aku tidak bisa berintegrasi ke dalam kekuatan umat manusia? Kata Tuan Pojun, dia berkata sambil mencibir. Mungkinkah kamu telah tinggal di benua Hayu ini selama bertahun-tahun untuk memahami kekuatan umat manusia di alam semesta ini? Kata Penatua tertinggi kuno, dia merutkan kening dan menghirup udara dingin. Jika ini masalahnya, maka pihak lain terlalu menakutkan. Salah. Namun tak lama kemudian Penatua tertinggi kuno menggelengkan kepalanya dan merasakan ada yang tidak beres. Begitu mudahnya untuk melihat kekuatan umat manusia, apalagi pihak lain adalah anggota klan kegelapan, bukan orang kuat di alam semesta ini. Pihak lain pasti sudah menguasai seluruh alam semesta. Itu pasti bukanlah kekuatan itu, tetapi merupakan kekuatan lain. Penatua tertinggi kuno pun mengerucutkan matanya. Namun ketika dirinya lagu, saat ini Tuan Pojun mencibir dan lalu datang untuk membunuhnya lagi. Aura kegelapan yang mengejutkan keluar dari tubuhnya, dan aura kegelapan ini disertai dengan garis-garis kekuatan asal manusia. Kombinasi keduanya secara instan menciptakan keadaan yang sangat